Ada prinsip Pak Harto yang saya pegang sampai hari ini yang beliau tanamkan. Dia bilang begini, kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit, maka ambillah keputusan yang menguntungkan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Nah itu. Jadi apapun tindakan yang kita ambil demi kepentingan orang banyak, itu no problem. Kita tidak ada disalahkan. Apa implementasi beliau yang dia lakukan saat itu? Ingat Petrus. Walaupun belum tentu benar, demi orang banyak, laksanakan Petrus. Dan sampai hari ini tidak bisa dicari siapa yang melakukan itu. Itu contoh. Iya, betul. Belum tentu benar. Iya, memang belum tentu benar. Tapi itu kepentingan orang banyak. Ya. Jalankan. Nah, itu dan dijalankan. Ya. Itulah intelijen. Menarik. Itu. Ya. Belum tentu. Dan itu untuk atas. Orang bawah tidak akan pernah mengerti. Ya. Jadi sangat menarik karena setiap saat sikon akan selalu berubah. Nah, itu dia. Makanya dia harus bisa menyelamatkan diri ketika sikon berubah. Ya. Tinggal apakah dia yang terancam atau dia yang mengancam orang sekalian. Amin. Ya. Nah, itu. Itulah intelijen. Hebat. Hebat. Jadi intelijen itu bukan sekedar bikin analisa, itu ilmuwan itu. Ya. Nah, jangan lupa tadi intelijen. Yang terlihat belum tentu itu bentuknya. Tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Itu prinsipnya. Dia seakan-akan menjadi ilmuwan tulis-menulis, tapi kan bukan itu. Yarman nih, Pak Yarman. Kami persilakan, ingin bertanya silakan. Halo, selamat malam Pak Laksamana. Ya, selamat malam Pak. Wah, bagaimana nih Sumatera Utara? Sumatera Utara ini. Jadi ini tadi malam ini sangat bangga sekali bisa ikut materi pengenalan intelijen ini. Dan langsung dengan Pak Laksamana yang mana dari pernah di BAIS ya, ke BAIS. Ya, betul. Sebuah kehormatan buat kami. Pertanyaan saya, Pak Laksamana, izin ini. Ini pertama dulu saya ke nasional dulu lah, karena kita kan harus juga ada manfaatnya ke nasional. Ya. Ini 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu ada yang sangat mengejutkan saya itu adalah beritanya, bisa-bisa di Papua itu kepala BIN ketika ke lapangan bisa ini. Itu kepala intelijennya kan, kabindanya bisa itu pula. Yang mati kan gitu, kenapa nggak anggotanya kan gitu. Nah, kira-kira apakah kejadian ini adakah sesuatu, mungkin ada yang seperti tadi sabotase, menyusup, atau memang hanya kegagalan dari teknis manusianya aja, bagaimana di lapangan, atau gimana menurut Bapak? Terus yang kedua adalah begitu juga, ini kita bawa dengan kondisi bangsa ini kan sekarang ini, sebenarnya terlalu banyak yang di mana-mana tadi kita belajar banyak intelijen, di setiap instansi pun ada intelijen yang memang sebenarnya mengerucut nanti untuk bagaimana membantu tugas masing-masing para user atau header ya, handlernya. Nah, tapi di sisi ini juga
banyak lembaga-lembaga termasuk untuk yang dinasionalis seperti BIN juga ya. Dan saya tahu pun bahwa BIN ini satu lembaga khusus memang yang kita melihat pun sekarang makin BIN ini makin juga bahkan udah buat sekolah intelijen ya gitu. Artinya gini, menurut saya sebenarnya dengan kondisi-kondisi ini sebenarnya karena tugasnya tadi kan fungsi cegah dini, ya cegah dini. Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, apakah nggak bisa kah? Apakah memang nggak bisa dicegah dini kondisi-kondisi yang terjadi ini? Termasuk seperti tadi yang dibilang adalah polarisasi masyarakat, termasuk dengan kerjaan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang memang ingin mau memecah belah bangsa ini atau memancing-mancing atau provokatif supaya adanya lah misalnya terjadi konflik horizontal yang makin meluas. Apakah memang BIN ini pun hanya sebatas informasi dan atau memang juga apakah ada kira-kira unsur-unsur juga dan kondisi yang ada ini justru dimanfaatkan gitu oleh orang-orang tertentu justru yang memang ada di dalam permainan politik ini yang memang mereka juga orang dalam untuk kepentingan pribadi. Nah, gimana analisa dari dulu Pak Laksamana lah ini, karena ini penting sekali buat kita. Karena kenapa penting sekali? Ya seperti yang dibilang Bapak Galaksi tadi ini, ya kita ini harus juga kalau kita mau kondisi bangsa ini ya kita juga ya harus juga menjadi intelijen juga supaya antara sama anak bangsa ini ya tidak pecah dan saling ini kan ngotok-ngotokan. Terima kasih. Udah. Nah, yang pertama, waktu aku ke Belanda, lalu aku kedinginan. Terus orang Belanda bilang, itu dingin. Bukan dingin. Anda yang salah berpakaian. Gitu. Jadi ketika ke sana, bukan dingin, bukan cuaca itu. Anda yang salah berpakaian. Nah, kalau tertembak ditanya, mengapa Anda bisa dikenal? Kan itu aja. Jadi jangan salahkan orang. Makanya kita, kok dingin? Oh, bukan salahnya cuaca. Pakaian Anda yang keliru. Nah, kalau di Binda yang tertembak, ya jangan ditanya kenapa dia menembak. Mengapa bisa dilihat menjadi sasaran tembak? Kan itu aja. Introspeksilah diri sendiri. Mengapa kita sampai terlihat dan akhirnya tertembak? Nah itu. Betul. Ya. Itu aja. Ya. Kita di Amerika mana kan bukan karena cuaca yang salah. Kenapa pakaian kita yang itu sama? Nah, lalu situasi sekarang. Situasi sekarang itu ya tergantung lagi. Kan pengambil keputusan ada di atas. Kalau Pak Harto dulu, ada prinsip Pak Harto yang saya pegang sampai hari ini, yang beliau tanamkan. Dia bilang begini, kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit, maka ambillah keputusan yang menguntungkan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Nah itu. Jadi apapun tindakan yang kita ambil demi kepentingan orang banyak, itu no problem. Kita tidak ada disalahkan. Apa implementasi beliau yang dia lakukan saat itu? Ingat Petrus. Walaupun belum tentu benar, demi orang banyak, laksanakan Petrus. Dan sampai hari ini tidak bisa dicari siapa yang melakukan itu. Itu contoh. Iya, betul. Belum tentu benar. Iya, memang belum tentu benar. Tapi itu kepentingan orang banyak.
Ya. Jalankan. Nah, itu dan dijalankan. Ya. Itulah intelijen. Menarik. Itu. Ya. Belum tentu. Dan itu untuk atas. Orang bawah tidak akan pernah mengerti. Jadi sangat Kan- menarik karena setiap saat sikon akan selalu berubah. Nah, itu dia. Makanya dia harus bisa menyelamatkan diri ketika sikon berubah. Ya. Tinggal apakah dia yang terancam atau dia yang mengancam orang sekalian. Amin. Nah, itu. Itulah intelijen. Hebat. Hebat. Jadi intelijen itu bukan sekedar bikin analisa, itu ilmuwan itu. Ya. Nah, jangan lupa tadi intelijen. Yang terlihat belum tentu itu bentuknya. Tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Itu prinsipnya. Dia seakan-akan menjadi ilmuwan tulis-menulis, tapi kan bukan itu. Iya. Yang Makanya nggak sesungguhnya. ada ASOP kalau nggak ada Asintel. Oh, tidak mungkin ada asal tidak ada sintel. Iya, Betul. tidak mungkin. Pasti ada sintel lebih dahulu. Iya. Baru ada asop. Iya. Itu. Jadi asop itu sisa-sisa, kalau Intel nggak mau jalan, asop kamu aja lah. Malas aku. Itu. Kalau Intel lagi malas, suruh asop yang jalanin. Bener itu. Tapi kalau Intel lagi semangat, asop tidur. Itu kerjasama yang baik orang dua itu. Iya. Itu. Ya itulah. Itulah intelijen. Iya. Pertanyaan yang kedua, Pak. Apa itu? Yang kedua. Apakah untuk cegah dini itu, ya tadi ya sudah dijelaskan ya. Ya kan tadi udah aku jelasin itu. Contohnya Ya, tapi Petrus itu kan. iya, tapi yang ini ya politik hubungannya dengan dunia politik, Pak? Apakah ada semacam interest gitu? Nah, kan sebilang tadi tergantung presiden ya. Kalau Pak Harto ini ganggu aku semua ini, tendang aja, kirim balik papan semua. Masukkan Sukabumi kan gitu aja. Iya, iya. Dengan iya. berbagai cara kan. Supaya tiketnya enggak kelihatan itu. Oh, dia dikasih tiket ke Sukabumi. Oh, ke Balikpapan. Lama-lama loh, kok dia ke Balikpapan, satu ke Sukabumi, kapan aku? Wes gak usah lah daripada dapat barang ini. Kan itu Pak Harto. Iya. Betul. Jadi untuk menenangkan tiap pejabat itu punya cara sendiri. Iya. Kalau Pak Harto betul-betul dia memanfaatkan itu. Iya. Iya. Gitu. Oke. Kita sama-sama dengarkan dulu ini. Ada lagu ini dari Pak Bonto ini yang pakai saxophone. Ini Gak, kami persilakan ini Pak Santi Amir barangkali punya lagunya ini. mana coba? Sebagai selingan lah, sebagai selingan. Pak Gajah Mada tunggu aja sebentar. Yesus holong diau. Saxophone ini. Wah, ini mantap ini. Coba Kita lihat, dengarkan aku sama-sama ini. sudah lupa ini. Wah, tidak keluar. Kenapa kecil ya? Musik Itu bambu satu atau masih ada. saxophone ini, Pak? Saksafon itu mungkin. Coba lihat yang mana itu. Saya kira musik bambu atau musik dia ini. itu bagi intelijen itu ada filosofinya itu Pak. Oh iya iya. Apa Intelijen filosofinya, Pak? loh, intelijen itu kan selalu mendahului kan. Lah saksafon itu kan bisa di depan dia. Nah, ya kan. Tapi kan tidak selalu dia berhenti dia. Nanti akhir dia tutup lagi. Tapi
dia harus mendengar pengiringnya, dia harus mendengar suara rakyatnya kan. Oh, Itulah intelijen. Lalu kenapa warnanya hitam? Ya suara dari kegelapan dia. Orang tidak boleh tahu dari mana asal suara itu. Tapi ketika Ya. suara itu berbunyi, orang ikut bersenandung. Itulah intelijen. jadi filosofi anu ya, intelijen Intelijen. dihubungkan dengan Ada. saksofon ya. Iya. Dan saksofon itu tidak pernah ada dua orang meniup saksofon dengan model yang sama. Betul. Pasti beda. Alat boleh sama, semua sama. Tapi meniupnya tidak akan pernah sama. Itu artinya apa? Ya itu tadi aku bilang, tiap orang beda intelijen itu. Kan itu. Betul. Ah, ini lagu yang tadi ini. Iya, ini Sangi Ini sudah lewat ini. Yang ada saksofonnya Pak Santi Amir. Ini sudah lewat ini. Sudah, kalau ini sedang menghibur diri ini. Berupaya mempengaruhi orang lewat senandung ini, Pak. Nah, jadi intelijen itu ada lagi, Pak. Dari menyanyi itu orang kan bisa bersenandung, Pak, kalau kita menyanyi dengan baik kan. Ya. Nah, itu menyanyi jangan dianggap remeh. Ketika dia bisa memanfaatkan menyanyi itu dalam dia berbicara, dia bisa mempengaruhi orang. Iya. Iya, Gimana Pak Santi Amir lagunya ini? itu nggak keluaran suaranya. Nggak keluar suara Pak. Pak Santi Amir nggak keluar suara, belum keluar suara. Nah, itu kena sabotase itu namanya, Pak. Iya. Atau nanti di saat penutupan aja Pak, sambil Pak Santi Amir cari, saya persilakan Pak Gajah Mada dulu dah. Silakan kalau ada yang tanya. Ya, ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.